quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa huda ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yang sama-sama kita rasakan, baik kita ketahui ataupun tidak ketahui, akan tetapi semua kenikmatan, semua kebahagiaan yang kita dapatkan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kewajiban kita sebagai budak dan hamba Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa bersyukur. Baik itu bersyukur dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, yang terkandung di dalamnya makna pujian yang sangat-sangat dalam. Para ulama menjelaskan bahwasanya lafaz alhamdu, ya, ada alif lam al-istighraq atau alif lam yang bermakna mencakup segala sesuatu pujian, mencakup segala hal yang bersifat pujian, maka lillah, seluruhnya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan apa yang kita dapatkan di dunia ini dan apa yang akan kita dapatkan di akhirat, tentunya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki itu semua. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati kita. Kita akui bahwasanya apa yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Allah berkehendak, Allah berikan kepada fulan nikmat A. Kepada fulan Allah berikan nikmat B dan tidak memberikan nikmat A. Dan begitu seterusnya. Yang hakikatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita dari nikmat-nikmat yang kita dapatkan adalah kebaikan bagi kita. Dan tentunya nikmat yang paling besar dan yang paling agung adalah diantaranya nikmat Islam dan iman, nikmat hidayah. Yang ternyata banyak saudara-saudara kita, ya, banyak tetangga-tetangga, kenalan-kenalan kita, ya, teman-teman kita. Mereka belum mendapatkan nikmat Islam, belum mendapatkan nikmat iman. Sekalipun mereka mendapatkan nikmat sehat, ya, mereka mendapatkan nikmat harta, mereka mendapatkan nikmat sempurna jasad mereka. Bahkan mungkin jasad mereka terlihat bagus, indah, akan tapi terkadang dua nikmat yang besar tidak didapatkan oleh mereka. Nikmat Islam yang menjadikan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan dia sebagai seorang muslim yang mendapatkan salah satu kunci kebahagiaan kehidupan di dunia. Dan tentunya kemudian ada nikmat iman, di mana segala hal yang dia jalani di dunia, dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan bahwasanya apa yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah dua nikmat yang patut untuk kita syukuri. Dengan nikmat Islam, alhamdulillah, ya, kita menyelesaikan ibadah salat zuhur, ya. Kemudian kita juga meyakini tentang kewajiban seorang muslim menuntut ilmu. Kemudian dengan nikmat iman, ya, ternyata kita bukan hanya sekedar yakin di dalam hati, akan tetapi dimudahkan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajelis, untuk belajar, mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk mencari ilmu. Karena sejatinya manusia yang tidak memiliki ilmu bagaikan, ya, binatang, yang dimana mereka tidak memiliki pemahaman, tidak tahu bagaimana caranya hidup, apa tujuan hidup mereka, untuk apa mereka ada di dunia.
Dan inilah yang dilakukan oleh binatang. Mereka punya otak akan tetapi tidak memiliki akal. Karena apa? Karena mereka tidak punya ilmu. Oleh karena kita sebagai manusia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar ini. Dan tentunya rasa syukur kita juga harus dilaksanakan dengan anggota badan, dengan al-arkan, dengan tubuh kita. Ya. Bahwasanya kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan kita berupaya untuk menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan inilah kesempurnaan syukur yang dilakukan oleh setiap hamba. Manakala mereka menggabungkan syukur yang mereka lakukan dengan tiga hal, yaitu syukur bil qalbi, ya, syukur dengan hati, kemudian syukur bil lisan, rasa syukur mereka dilakukan dengan lisan, dengan lafaz lisan mereka, ya, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap keadaan mereka mendapatkan nikmat, maka dia puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita pun berterima kasih kepada manusia ketika mereka memberikan sesuatu kepada kita, maka tentunya yang paling utama dan yang paling pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat sesuatu, ya katakan alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Ya, mereka adalah fasilitator yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk memberikan kepada kita sesuatu. Akan tapi asal itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Asal dari nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya ya, kesempurnaan syukur dilengkapi dengan syukur bil jawari. Syukurnya seseorang dengan anggota badan. Ya, dilakukan perintah sholat ketika dia tahu bahwasanya dia diberikan kesehatan. Ya, dia diberikan kemudahan adanya kendaraan atau rumahnya yang Allah buatkan untuknya, ya Allah mudahkan untuk membangun rumah, kemudian dekat dengan masjid. Ya, tentunya ini adalah salah satu nikmat. Dan ini harus disyukuri. Dan bentuk syukur dengan anggota badan adalah dia jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak nikmat kepadanya. Allah memberikan kepadanya nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Maka di antara bentuk syukurnya adalah menjauhi ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dia tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya. Mendengarkan kabar-kabar yang mungkin akan menimbulkan fitnah, mungkin akan membuat dia menjadi goyah imannya. Ya. Tidak mendengarkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahli batil, ya, orang-orang yang tersesat, sehingga terjaga pendengarannya dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Dan ini salah satu bentuk syukur ketika dia menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali bertalabul ilmi, kita kembali mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dua prasasti itulah, ya, dua hal tersebut, yaitu kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah peninggalan yang harus dipegang oleh setiap muslim. Dua peninggalan yang harus menjadi fondasi kehidupan setiap muslim. Manakala setiap muslim berpegang kepada dua hal ini, yaitu Al-Quran wal Hadith, maka pasti dia akan selamat. Pasti dia akan bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena ini adalah landasan. Ya, ini adalah pedoman bagi setiap muslim. Kita mengalami kendala di dalam kehidupan dunia, tentunya kembali kepada Al-Quran. Atau kita kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin melakukan sesuatu, kita lihat apakah ada perintahnya di dalam Al-Quran, apakah ada contohnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya dengan berpegang kepada dua kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dia akan selamat, dia akan bahagia. Ya. Justru sebaliknya,
manakala ada orang yang menjadikan selain dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedomannya, sebagai pijakannya di dalam kehidupan, maka dia akan menghadapi kesengsaraan, maka dia akan hadapi kesulitan-kesulitan. Kalau misalkan kita mendapati kesulitan di dalam satu hal, ya, kemudian kita cari jalan keluarnya selain dari Al-Quran dan hadis, selain apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ketemu solusinya. Kalaupun dilakukan A yang dianggap sebagai solusi, maka akan timbul permasalahan yang baru. Yang tentunya dia akan mencari solusi lagi untuk menutup permasalahan ini. Akan tetapi manakala dia berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dia akan dapatkan solusi dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya makhraj, jalan keluar. Allah berikan kepadanya sebuah solusi dari setiap permasalahan-permasalahannya. Syaratnya adalah bertakwa, dan bertakwa tentunya, atau orang-orang yang bertakwa tentunya pijakan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhwat fiddin, azani Allah wa iyyakum, al-mustami'in wal mustami'at, al-hadirin wal hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan istiqomahnya kepada kita semua. Tentunya kita di dalam kehidupan dunia, ya, bukanlah makhluk sendiri, ya, bukanlah makhluk yang bisa hidup tanpa orang lain. Kita hidup di sebuah tempat, ya, akan ada yang namanya tetangga, ya, akan ada yang namanya teman, dan itu pasti akan dibutuhkan oleh setiap insan, oleh setiap manusia. Kita ingin makan sesuatu, ya enggak mungkin kita yang menghadirkan itu semua. Kita datang ke tempat orang yang berjualan, atau kita ingin barang tertentu, kita datang kepada pembuatnya. Dan ini yang dinamakan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Ya, manusia akan butuh kepada orang lain, ya, sebagai bentuk ta'awun, sebagai bentuk tolong menolong mereka di dalam menjalani kehidupan dunia. Dan itu adalah sunnatullah. Itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan pasti akan terjadi. Dan ini yang dinamakan dengan hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Al-mu'asyarah, itu pergaulan. Dan tentunya, ya, ketika kita bergaul, ketika kita berteman, berbincang, ya, tentunya akan didapatkan berbagai macam model tipikal setiap orang yang akan kita ajak bergaul, kita akan ajak berbincang. Ada fulan A, sifat ininya lebih menonjol, ya, sifat kebaikannya lebih menonjol. Kan tapi sifat buruknya, ya, ada misalkan perkataannya yang kurang baik. Atau fulan B, dia memiliki kemuliaan, perkataannya lemah lembut, ya. Akan tapi mungkin dia terkadang lupa dengan waktu sholat, ya, dan yang lain sebagainya. Banyak macam contoh manusia yang akan kita temui manakala kita bergaul dengan mereka. Akan tapi akhwat fiddin, azani Allah wa iyyakum, perlu kita yakini di dalam hati, perlu kita sadari di dalam jiwa kita, bahwasanya manakala ada manusia, ada anak Adam, ya, yang mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyerahkan seluruh peribadatan, persembahan-persembahan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, maka yakin di dalam hati bahwasanya mereka adalah seorang muslim dan mereka adalah saudara kita. Mereka adalah bagian dari kita. Karena kita dan mereka sama, yaitu di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kita dan mereka sama,
di dalam keyakinan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla yang wajib untuk diibadahi dan disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak yang lainnya. Allah tidak memiliki sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwasanya salat adalah perkara yang wajib. Mereka yakin bahwasanya shaum fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, merupakan perkara yang wajib. Maka dengan kesamaan yang ada dan kita yakini, maka kita menjadi saudara bagi mereka dan mereka pun saudara bagi kita. Karena makna daripada saudara ya, adalah sesuatu yang menjadikan seseorang itu bersatu, yang menjadikan seseorang memiliki hubungan ya, dan persaudaraan ya, dalam artian sedarah adalah manakala dia memiliki hubungan darah yang menjadikan orang ini ya, bersatu dan bertemu. Sedangkan persaudaraan seagama, ya, persaudaraan semuslim, seislam adalah persatuan atau ikatan simpul yang menjadikan satu dikarenakan samanya kita di dalam ajaran, samanya kita di dalam agama. Dan kemudian mengapa kita menyebut karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah ikhwah. Mereka adalah bersaudara. Dan seperti yang kita ketahui penjelasan para ulama bahwasanya apabila ada lafaz Islam atau lafaz iman disebutkan di dalam satu waktu yang berbeda, ya, tidak disebutkan di dalam satu waktu yang sama, satu tempat yang sama, maka makna Islam yang disebutkan saat itu mencakup semuanya, baik itu Islam, iman, atau ihsan. Adapun ya, ketika mereka diucapkan secara satu tempat atau satu waktu, maka Islam memiliki makna tersendiri yang berarti al-amal al-zahirah, amal-amal yang zahir, yang nampak, dan iman adalah al-amal al-batinah, amal-amal yang batin, yang tidak tampak. Ini manakala Islam dengan iman dikumpulkan di dalam satu waktu penyebutannya, dikumpulkan di dalam satu tempat penyebutannya. Akan tetapi manakala dipisah, maka ya, makna Islam ketika disebutkan mencakup juga makna iman. Dan makna iman yang disebutkan maka mencakup juga makna Islam. Oleh karena di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara. Artinya orang-orang yang sudah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi dan disembah. Maka mereka adalah sebagai ikhwah, sebagai saudara bagi kita. Kita punya iman yang sama, ya. Kita punya keyakinan yang sama. Tuhan kita adalah Allah. Yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang diutus ke kita untuk mengajarkan ajaran agama kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Sampai dengan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama meyakini. Dan mereka adalah saudara kita. Oleh karenanya, ya, tentunya bagi kita ketika sudah mengakui mereka adalah sebagai saudara kita, ya, karena kita satu ajaran, satu agama, maka perlu untuk difahami, maka perlu untuk diketahui apa saja sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap saudara kita. Apa saja yang harus kita jaga agar persaudaraan ini tetap bersatu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Karena hakikatnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya mereka seperti al-bunyan, seperti bangunan yang yashuddu ba'duhum ba'dha. Satu dengan yang lainnya akan saling menguatkan. Satu dengan yang lainnya akan saling mengokohkan. Sehingga persaudaraan yang ada di antara mereka adalah persaudaraan yang kokoh. Persaudaraan yang murni dilandasi karena ajaran Islam. Karena agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Dan ini yang akan mengokohkan persaudaraan sesama muslim. Manakala mereka bersaudara menganggap
orang lain sebagai saudara dikarenakan kesamaan di dalam agama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ajaran yang sama kepada kita semua. Ya, berbeda ketika tujuan bersaudara adalah niat-niat tentang duniawi, niat-niat tentang urusan pribadi, ya, tentang ekonomi kah, tentang bisnis kah, kesamaan kah, atau yang lain sebagainya, maka persaudaraan yang seperti ini tidak akan lama dan sedikit manfaatnya, ya, sedikit manfaatnya. Kalaupun ada, akan tapi sedikit, tidak banyak. Akhwat fiddin, azani Allah wa iyyakum. Perkara yang pertama yang perlu kita lakukan, ya, adalah rasa yakin kita bahwasanya kita adalah bersaudara. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Muslim satu dengan Muslim yang lainnya, kita adalah bersaudara. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa ha huna." Wa asyara ila sadrihi 3 marrat bihasabi imri'in min asy-syarr ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu. Janganlah kalian saling berhasad, saling iri dan dengki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda kepada para sahabatnya, mengatakan ini kepada para sahabatnya. Yang artinya seluruh manusia, ya, seluruh Bani Adam, tidak ada yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya perbuatan hasad pun akan masuk ke dalam dada-dada setiap manusia. Dan ini adalah watak asli dari manusia. Akan tapi, ya, al-karimu yukhfihi wal-laimu yubdih. Orang yang bijak, ya, orang yang mulia, dia akan menyembunyikan sifat hasadnya. Dia akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa tawadhu. Dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, melebihkan satu kaum dibanding kaum yang lainnya. Memberikan kelebihan kepada fulan dan tidak memberikan kelebihan kepada fulan di dalam satu masalah. Dan dia tidak akan timbul rasa iri dan dengki di dalam hatinya. Dan ini adalah ciri orang-orang al-karim, ya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bijak. Mereka memiliki rasa hasad, akan tapi mereka yukhfi, mereka menyembunyikan sifat dan perasaan tersebut. Karena tahu bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang bahaya. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dosa. Yang bahkan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perbuatan hasad sama seperti api yang memakan kayu bakar. Iyyakum wal hasad. Jauhi oleh kalian perbuatan hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Karena hasad, perbuatan dengki akan memakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang kita laksanakan pun kita masih tanda tanya apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, abul anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, berdoa ketika selesai membangun Ka'bah. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama, sebagian mereka mengatakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam setiap menyelesaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan doa ini. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang aku lakukan. Terimalah perbuatan-perbuatanku, kebaikan-kebaikanku, ibadah-ibadahku. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan kita? Dan bayangkan perbuatan hasad, ya'kulul hasanat, memakan setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Manakala timbul hasad, maka akan dimakan kebaikannya, akan dihapus kebaikannya. Seperti apa? Kama ta'kulun narul hatab. Seperti api yang memakan kayu bakar. Dan permisalan ini indah sekali.
Hadirin azanillahu wa iyyakum. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kama ta'kulun nar, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ya. Kita tahu bahwasanya sifatnya api itu akan mudah merambat ketika terkumpul kayu bakar, meskipun awalnya adalah kecil, ya. Akan tapi dia adalah api yang sifatnya akan terus merambat, merambat, merambat. Yang artinya perbuatan hasad kalau memang tidak diobati, perbuatan hasad kalau memang tidak dihilangkan dan tidak diupayakan, maka akan habis menghabiskan al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini pun di dalam hadis yang kita baca, ya, dan hadis ini juga ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-35, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan la tahasadu, la tahasadu. Janganlah kalian saling berhasad. Dan fi'il yang digunakan, kata kerja, ya, yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah bermakna, ya, saling melakukan perbuatan tersebut, ya. Al-muqabalah, yang artinya ketika seseorang, ya, melakukan perbuatan hasad, mungkin perbuatan hasad tersebut dilakukan terhadap saudaranya. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap sesama muslim. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah mengatakan kepada para sahabatnya, kepada kita kaum muslimin, janganlah kalian sama muslim memiliki perbuatan hasad, memiliki sifat hasad, iri atau dengki. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan wala tanajashu, dan janganlah kalian saling bersikap najas, ya. Dan najas di sini maksudnya adalah bersikap curang di dalam jual beli. Ya. Para ulama ahli fikih menjelaskan bahwasanya pengertian najas adanya, ya, orang yang berupaya untuk menaikkan harga suatu barang agar barang tersebut dibeli oleh orang lain, dan dia memuji barang tersebut, menaikkan harga barang tersebut bukan tujuan untuk membelinya. Dia memuji-muji barang A fulan yang dijualnya di hadapan pembeli yang lain. Atau bahkan dia langsung menaikkan harganya seolah-olah memang barang ini memiliki nilai yang tinggi. Akan tetapi sejatinya tidak ada niatan sama sekali untuk membeli barang tersebut. Hanya saja keinginannya, ya, agar orang lain yang menjadi membeli barang tersebut dengan harga mahal, dan orang ini merupakan dari penjual tersebut. Contoh misalkan, ya, penjual, nah fulan B sebagai kawannya yang nanti akan bertugas untuk memuji barang tersebut atau menaikkan harga barang tersebut, menawar dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian fulan C adalah orang lain yang hendak untuk membeli barang tersebut. Ketika fulan C datang, ya, untuk membeli barangnya, fulan A ini, yang B kemudian datang memuji barang tersebut. Oh, ini mahal sekali. Oh, ini sepertinya bagus. Oh, nggak ada lagi yang seperti ini barang langka. Wah, ini bisa mahal harganya. Awalnya mungkin ditawar hanya 100.000, kemudian si B, ya, berbicara, ini harusnya bisa dapat nih 300.000. Ya. Atau misalkan perbuatan yang lain langsung menaikkan harganya. Ketika fulan A tadi ingin beli dengan harga 100.000, fulan B kemudian bilang, jual saja ke saya dengan harga sekian, saya bayar harga sekian, 200.000 misalkan. Tapi sama sekali tidak ada niatan untuk membeli barang tersebut. Hanya membuat orang lain menjadi terpancing, ya, menjadi panas, akhirnya dia membeli barang tersebut. Seolah-olah barang tersebut memiliki nilai yang tinggi. Dan ini adalah perbuatan najas. Kita tidak diperbolehkan melakukan perbuatan najas tersebut. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci, ya. Janganlah kalian saling marah, murka terhadap saudara kalian sendiri. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling, ya. Janganlah kalian saling menghindar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis tentang hak seorang muslim, di antara yang pertama adalah, ya, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu maka salamlah kepadanya, ucapkanlah salam kepada mereka.
Ya, bahkan di dalam hadis yang lain tentang keadaan seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala akan tangguhkan pengampunan dosanya, ya, pemaafan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu disebabkan karena adanya pertikaian di antara dua orang muslim. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang lain bahwasanya fa khairuhuma man yabda'u bis salam. Sebaik-baik dari dua orang yang bertikai tersebut adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada mereka, orang yang pertama kali bertegur sapa kepada mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim yang kuat. Jangan sampai pecah, padahal mereka adalah saudara, padahal nabinya. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita adalah ikhwah, kita adalah saudara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Ya, contoh misalkan sudah terjadi akad jual beli sebuah komputer, sudah selesai, sudah deal, sudah buat nota, ya, hanya saja mungkin orang tersebut ingin belanja di tempat yang lain sehingga komputer tersebut ditinggalkan di tokonya sampai nanti ingin pulang kemudian diambil lagi. Kan tapi tiba-tiba ada orang yang lain datang ke toko tersebut, kemudian menawar komputer yang tadi sudah dibeli, sudah dibuatkan nota, sudah selesai akad jual belinya. Ya. Karena apa? Karena mungkin penawarannya lebih bagus, ya, lebih mahal, ya, dan yang lain sebagainya, sehingga barang yang tadi sudah dibeli oleh orang lain, oleh fulan A misalkan, dijual kembali karena penawarannya lebih tinggi. Dan yang seperti ini adalah perbuatan yang dilarang. Ya. Perbuatan yang seperti ini akan menyakiti hati saudara semuslim, yang akan menyebabkan tadabur, akan menyebabkan saling berpaling, saling benci, saling marah, karena adanya sikap-sikap yang tidak baik dari individu muslim. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Kita ketika mengalami sakit, ya, tentunya orang yang akan menolong kita, ya, orang terdekat. Akan tetapi manakala kita juga tidak dekat dengan orang, atau di dalam pergaulan sehari-hari kita juga tidak bermudah dengan orang, tidak bermudah memberikan kemudahan kepada orang lain, maka dikhawatirkan akan sulit menjadi saudara. Yang efeknya nanti akan sulit untuk timbul rasa empati, rasa simpati. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Kenapa? Al-muslimu akhul muslim. Karena setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan la yadhlimuhu. Ya. Janganlah dia menzalimi saudaranya. Ya. Dia berbuat tidak baik kepada saudaranya. Wala yakhdhuluhu, dan janganlah dia menghinakannya, merendahkannya, ya. Wala yakdzibuhu wala yahqiru, dan jangan pula dia mendustakannya. Ada janji misalkan, ya, kemudian dia berkhianat, tidak ditepati. Atau misalkan di dalam permasalahan jual beli, ketika dia memesan barang, ya, tolong dibawakan misalkan meja dan kursi, jumlahnya 20, satu set. Kemudian insya Allah akan diambil hari Ahad depan. Akan tetapi setelah hari H sudah disediakan barangnya, ya, modalnya sudah keluar, ternyata barang tersebut nggak jadi diambil. Karena mungkin dia menemukan harga yang lebih murah, ya. Atau mungkin ya terjadi sesuatu yang menyebabkan dia nggak melanjutkan transaksinya. Padahal dia sudah memesan, ya. Padahal dia sudah membuat janji.
akan tapi tidak ditepati. Dan tentunya yang seperti ini akan berakibat kepada persaudaraan antar kaum muslimin, ya. Wala yahqiruhu, dan tidak merendahkan mereka, meremehkan mereka. Tidak boleh bagi kita untuk merendahkan kaum muslimin, karena mereka adalah saudara kita. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti, ya, fulan misalkan secara zahir amalnya A B C D, kemudian kita vonis bahwasanya dia adalah orang yang pasti masuk surga. Tidak boleh. Dan ini adalah perkara yang diharamkan. Tidak boleh kita untuk mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ucapan vonis tersebut, dia masuk surga atau masuk neraka, di sini ada makna bahwasanya dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak tahu. Apa keputusan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Lauhil Mahfuz? Kita berdoa, kita berharap ketika kita lihat ada orang yang baik, ya, akhlaknya, baik adabnya, amal solehnya terjaga, kebaikan-kebaikannya terjaga, ya, senantiasa dilakukan istiqamah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang tersebut. Kalaupun kita lihat ada saudara kita muslim, ya mungkin ada perbuatan salah, perbuatan dosa, kemaksiatan, ya, yang kemaksiatan ini adalah kemaksiatan yang tidak sampai derajat kesyirikan, ya, atau tidak sampai kepada dosa-dosa besar, maka tentunya bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya, dan ini yang biasa kita baca ketika kita berkunjung kepada mayit, kepada seorang yang wafat. Dan mereka adalah saudara kita yang meninggal, saudara muslim. Kita doakan mereka. Allahumma firlahu, ya Allah, ampunilah mereka, ampunilah dia, warhamhu, berilah rahmat kepadanya. Ya. Maghfirah adalah dari segala dosa, ampunan dari segala dosa. Rahmat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepadanya. Wa'afihi, dan berilah afiah, keselamatan, ya. Keselamatan manakala dia masuk ke dalam kuburnya, agar dia terhindar dari, ya, azab kubur. Ya. Afiah juga yang dimaksud, afiah ketika nanti dikumpulkan di akhirat, ya, agar dia mendapatkan afiah, mendapatkan keselamatan. Wa'fu anhu, ya, dan maafkanlah dia, bersihkanlah dia. Dan itu yang kita lakukan manakala kita berkunjung kepada saudara kita yang wafat, ya, yang meninggal. Kita berikan hak mereka, yaitu agar didoakan, agar diurusi jenazahnya. Dan oleh karena kita tidak boleh merendahkan mereka, tidak boleh kita menghinakan mereka. Dan Nabi SAW kemudian mengisyaratkan dengan tangannya, ya, ke arah dadanya, at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi SAW mengulang, ya, nunjuk dengan tangannya tersebut ke dadanya, bahwasanya sambil berkata bahwasanya takwa ada di dalam hati. Ya. Artinya kita tidak mengetahui kondisi seseorang, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang kondisi hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Akan tetapi yang terpenting bagi kita adalah tidak boleh melakukan perbuatan zalim. Tidak boleh bagi kita untuk bersikap hasad, ya. Tidak boleh bagi kita untuk bersikap tanajus, atau berbuat curang di dalam berdagang. Tidak boleh bagi kita untuk meremehkan mereka, merendahkan mereka, menghinakan mereka, mencaci maki mereka. Tidak boleh. Karena mereka adalah seorang muslim. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahu muslim. Kalaulah kita menemukan keburukan dari saudara kita, maka tidak boleh kita, ya, menghinakan mereka, karena keburukan yang sejati adalah manakala ada seorang muslim yang menghinakan muslim yang lainnya. Bihasabi minasyarr, maka cukuplah sebuah keburukan an yahqira akhahu muslim, manakala ada seorang muslim mencela muslim yang lainnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, sibabul muslimi fusuqun. Kalau ada yang mencela
kaum muslimin, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencelannya adalah fusuk, terdapat kefasikan di dalam hatinya. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi mereka, memerangi kaum muslimin adalah salah satu bentuk kekufuran. Dan Nabi SAW di hadis ini dikatakan bihasabi mri'in minasyarr, maka cukuplah keburukan ya, manakala ada orang ayyahkira akhahul muslim, yang berani untuk mencela saudaranya yang muslim. Kenapa Nabi SAW melanjutkan kullul muslimi 'alal muslimi haram, setiap muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya, ya artinya saudara kita itu punya hak yang harus kita penuhi, yaitu haram. Apa haram? Ya. Apa saja yang diharamkan, yaitu damuhu wa maluhu wa irduh. Darahnya haram ditumpahkan. Tidak boleh kita menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan di dalam hukum Islam ada yang namanya ahkamul jinayat. Ada hukum-hukum pidana. Ada hukum-hukum perbuatan kejahatan. Bahkan mematahkan gigi seorang muslim ada hukumnya. Ketika dia mungkin memukul dengan sengaja kemudian patah gigi seorang muslim, ada hukumnya. Ketika dia ya emosi kemudian membawa senjata, kemudian putus tangan ataupun jari seorang muslim, jari satu pun ada hukumnya. Ada jinayatnya, ada pidananya. Kenapa? Karena seorang muslim itu hakikatnya haram ditumpahkan darahnya. Apalagi sampai membunuh. Lahadmul Ka'bati, hancurnya Ka'bah itu lebih baik dibanding min qatli rajulin muslim, daripada terbunuhnya seorang muslim yang satu. Nabi SAW mengatakan bahwasanya kehancuran Ka'bah itu lebih baik dibanding terbunuhnya seorang muslim. Banding ada orang yang membunuh seorang muslim. Ya, bukan artinya kemudian Ka'bah dihancurkan, bukan. Artinya sangat berharganya darah kaum muslimin. Tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Tidak boleh dicederai seorang muslim sampai keluar darahnya, karena semua ada hukumnya. Dan itulah keindahan Islam, sangat menjaga persatuan, ya. Sangat menjaga kehormatan, sangat menjaga darah kaum muslimin. Kemudian yang haram untuk ditumpahkan, yang kedua atau haram untuk dilakukan adalah seorang muslim mengambil harta muslim yang lainnya. Haramun damuhu wa maluhu. Tidak boleh seorang muslim mengambil harta orang lain tanpa hak. Apa yang dimaksud tanpa hak? Ya, maksudnya adalah dengan zakat. Kalau dengan zakat berarti dengan hak. Kalau tanpa hak selain dari zakat. Ya. Contoh misalkan kita memaksa orang lain untuk menyerahkan hartanya ke kita. Ya. Ada yang disebut mungkin dengan pemalak, ya. Atau disebut dengan begal di zaman sekarang, atau jambret dan yang lain sebagainya. Makanya termasuk mengambil harta kaum muslimin tanpa hak. Dan ini adalah perbuatan yang haram, yang harus dijaga. Hatta ya, sampai kalaupun kita lihat ada seorang yang memiliki harta, ya, dia sudah mengeluarkan zakat yang wajib dari harta-hartanya. Semua zakatnya sudah dikeluarkan, zakat emas peraknya misalkan, atau kalau dia pedagang zakat dagangnya, atau dia peternak zakat ternaknya. Kalau dia memang petani, ya dia adalah petani yang sukses, yang memiliki lahan di mana-mana, kemudian dia sudah keluarkan zakatnya. Hanya saja dia tidak mengeluarkan infak dan sedekah, maka tidak bisa kita memaksanya. Karena infak dan sedekah beda hukumnya dengan zakat. Kalau zakat adalah hakun wajib alal fuqara wal masakin, adalah hak yang wajib dimiliki oleh para fuqara, orang-orang fakir dan miskin. Dan pemerintah di sini ya memaksa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana ada orang-orang munafik yang sebagian dari mereka keluar dari Islam dan sebagian yang lain menolak untuk membayar zakat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memaksa mereka untuk harus mengeluarkan zakat.
Karena zakat adalah hakun wajib di Islam, adalah hak yang wajib di dalam ajaran agama Islam. Akan tapi selain daripada itu maka tidak wajib. Maka tidak wajib. Infak ya, sedekah. Kalaulah ada orang yang memiliki harta dan tidak mengeluarkan hartanya untuk berinfak, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan mereka dengan Al-Khaliq, Ar-Raziq, dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tidak boleh untuk ya memaksa mereka bahkan sampai mengambil harta milik kaum muslimin. Kemudian yang harus dijaga adalah irduhu. Kita sebagai seorang muslim, kita harus menjaga ird. Apa itu ird? Ya, kehormatan seorang muslim. Kehormatan yang dimaksud baik adalah namanya, ya. Tidak boleh kita yang merendahkan mereka, menjelek-jelekan mereka di hadapan orang lain. Tidak boleh kita misalkan menjatuhkan harga diri mereka di depan orang lain, menghibah mereka. Ya, bahkan kita sudah tahu bahwasanya ghibah, ya, ghibah sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. La yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Masih di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ada yang suka, apakah ada yang mau untuk memakan daging saudaranya, tapi sayang maitah yang sudah menjadi bangkai. Daging saudaranya saja tidak layak untuk dimakan. Tidak baik, tidak bagus. Apalagi yang sifatnya adalah maitah, sudah menjadi bangkai. Fakarihtumuh. Ya, pasti dia akan benci. Pasti dia tidak akan suka dengan perbuatan tersebut. Oleh karenanya, ya, jangan sampai kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Meskipun bukan secara zahir, ya, bukan secara langsung kita lihat ada orang yang makan bangkai, bukan. Akan tapi, ya, dengan perbuatan secara tersirat, perbuatan ghibahnya, membicarakan keburukan-keburukan saudaranya di hadapan saudara yang lain, dan dia tidak suka dengan perbuatan tersebut, ya. Dan ini namanya adalah ghibah. Memang perbuatan ataupun kesalahan, keliruan itu ada di dalam diri saudaranya, akan tapi tentunya saudaranya tersebut tidak mau kekurangannya disampaikan kepada orang lain di belakang dia. Dan ini adalah ghibah. Akan tapi manakala ada fitnah, ada tambahan-tambahan, ya, ada sesuatu diceritakan di belakang dia tentang saudaranya, padahal sesuatu tidak pernah dilakukan oleh saudaranya, bahkan itu adalah suatu kebohongan, maka ini adalah, ya, suatu kedustaan. Ya, sebuah kedustaan yang sangat-sangat besar terhadap saudaranya. Dan derajatnya di atas ghibah. Kalau ghibah, sekali lagi, perbuatan tersebut, kekeliruan tersebut, aib tersebut ada di dalam saudaranya. Fulan A memiliki kekurangan ini. Dibicarakan sama Fulan B di belakang A. Dia berbicara dengan C, berbicara dengan D, bahwasanya Fulan A demikian. Meskipun perbuatan itu sejatinya ada, kesalahan itu ada di dalam diri saudaranya, akan tapi tentunya dia tidak suka manakala ada orang yang membicarakan kekurangannya, kesalahannya, aib-aibnya. Dan inilah yang dinamakan dengan ghibah. Dan manakala, ya, saudaranya dibicarakan di luar dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, dengan sesuatu yang tidak pernah ada di dalam diri, ya, saudaranya yang muslim yang dibicarakan tadi, ini namanya kedustaan yang besar. Faqad bahatta, kata Nabi SAW. Engkau sudah membuat buhtan, kedustaan. Oleh karenanya, ya, kita harus menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya. Dan kehormatan tersebut diantaranya adalah kehormatan di dalam nasab. Ya, jangan sampai ada perbuatan fahisyah, perbuatan zina yang merusak kehormatan kaum muslimin, kehormatan saudara-saudari kita, sehingga rusak nasab mereka. Dan ini yang harus kita perbaiki. Di zaman belakang ini banyak kita lihat, ya, kaum muslimin yang dengan mudahnya mereka bergaul, ya, bahkan naudzubillah ada orang tua yang mereka tidak paham ilmu, kemudian merasa bangga bahwasanya anaknya bisa berpacaran dengan fulan, anaknya memiliki pasangan padahal belum halal, belum menikah.
ya, dengan bangganya, dengan senangnya, dikenalkan dengan saudara-saudaranya, ya, hingga akhirnya terjadi perbuatan yang nista, perbuatan yang keji, perbuatan zina. Dan ini yang merusak kehormatan kaum muslimin. Dan ini yang merusak nasab kaum muslimin, yang merusak tatanan keluarga, tatanan masyarakat, yaitu dengan adanya perbuatan zina, perbuatan fahisyah yang sangat keji. Oleh karenanya, ya, bagi para aba wal ummahat, ya, bagi para orang tua, maka hendaknya untuk menjaga putra-putri mereka, ya, untuk menjaga anak-anak mereka dibekali dengan bekal ilmu agar senantiasa terjaga dengan ilmu tersebut, ya, sehingga dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji, dan mudah-mudahan menjadi istiqamah di jalan sunnah Rasulullah SAW. Di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, dengan kemudahan bersosial media dan yang lain sebagainya, ya, seseorang dapat melakukan sesuatu, oleh karena kita juga harus berbekal dengan ilmu, bekali anak-anak kita dengan ilmu, ajarkan kepada mereka tauhid. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki. Tentunya rizki yang Allah berikan bukan untuk disalahgunakan, bukan untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan hal-hal yang berbau maksiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki agar kita, ya, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak ketika kita bersyukur dengan rezeki tersebut, Allah akan tambahkan rezekinya. Ya. Akan tetapi kita juga ingatkan kepada mereka, kalaupun mereka berada dalam maksiat, ya, tapi rezekinya terus mengalir, ya, mudah terus bisnisnya, usahanya, dan yang lain sebagainya. Kita juga kasih tahu ke mereka bahwasanya, ya, ada yang namanya istidraj, ada yang namanya penangguhan, pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan dia berbuat dosa, dibiarkan dia di dalam kubangan maksiat, dibiarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka gunakan untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan untuk hal-hal yang berbau maksiat, berbau dosa. Tidak langsung Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya. Tidak Allah Subhanahu wa taala berikan adab. Akan tapi Allah tangguhkan. Agar ketika sudah datang waktunya yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka Allah berikan dengan pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tentunya kita tidak ingin dijadikan seperti itu. Oleh karenanya hendaknya kita selalu membentengi, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita untuk senantiasa berilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, ya, para akhwat, ya, para ummahat, azani Allah wa iyyakum. Tentunya ketika kita sudah yakin bahwasanya mereka adalah saudara kita, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi, ya, apa saja yang tidak layak untuk dilakukan setelah kita mengetahui bahwasanya al-muslimu akhul muslim, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tentunya kewajiban kita adalah mencintai mereka. Bukan hanya sebatas pengakuan di dalam hati bahwasanya kita saudara mereka, tapi tentunya pengakuan yang jujur akan dapat realisasi dengan bukti cinta. Bukti cinta tersebut sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sabdakan dari hadis, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, muttafaqun ala sihhatihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tentunya bentuk realisasi bukti bahwasanya kita benar-benar mencintai saudara kita adalah manakala kita bisa mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan ini termasuk madarul Islam, termasuk fondasi-fondasi yang harus dijadikan ketika kita, ya, menjalankan kehidupan di dunia. Ketika kita mengaku seorang muslim, maka ini harus menjadi fondasi utama, yaitu apa-apa yang
kita inginkan untuk diri kita, kita lakukan ke saudara kita. Apa-apa yang tidak kita inginkan terjadi pada kita, jangan kita lakukan kepada saudara kita. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Dan makna la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, yang maksud di sini adalah al-imanul kamil. Artinya tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai memiliki khaslah ini. Sampai memiliki sifat ini, yaitu ketika dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Dan termasuk bentuk kandungan dari hadis ini adalah dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Kirmani rahimahullahu taala. Ya. Kita tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai kita juga membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita. Contoh misalkan ketika kita suka, kalau kita mendapatkan pembicaraan yang baik, ataupun kita mendapatkan bahasa-bahasa yang baik ketika kita berbicara dengan orang lain, kita ingin seperti itu, tidak dengan suara yang keras, tidak dengan nada-nada yang kasar atau bahasa-bahasa yang kasar, maka keinginan tersebut yang untuk terjadi pada diri kita, kita lakukan juga kepada saudara kita. Kita juga manakala berbicara dengan mereka tentunya dengan suara yang lembut, dengan suara yang bagus, dengan tidak kasar. Bahasa-bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa yang baik. Atau misalkan ketika kita menginginkan tidak ada kecurangan ketika kita berdagang, tentunya kita juga harus melakukan itu kepada saudara kita yang berprofesi sebagai pedagang. Kita tidak ingin dicurangi manakala kita berjualan, maka jangan pernah mencurangi saudara kita yang muslim yang berjualan. Dan ini memang sekilas mudah untuk diucapkan, akan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Terkadang kita dengan seenaknya saja, dengan penuh ego, berharap orang lain memiliki sifat yang sempurna, harus melakukan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Akan tapi kita ketika berbuat kepada orang lain, kita ingin bahwasanya kita itu dimaklumi. Kita ingin bahwasanya namanya manusia punya salah, wajar. Akan tapi kita menuntut orang lain untuk memiliki sifat yang sempurna. Sedangkan diri kita sendiri, misalkan berlaku apa adanya. Saya mah manusia biasa, udah bisanya seperti ini aja misalkan. Saya memang seperti ini, perbuatannya. Mau gimana lagi? Tapi ketika kita melihat orang lain, kita tidak suka. Kita wajibkan mereka punya sifat yang baik ketika berbicara, punya sifat yang baik ketika bertemu, punya sifat yang baik manakala berbisnis, dan yang lain sebagainya. Tentunya ini adalah sifat yang kurang baik. Al-Imam Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna hadzal hadits qa'idatun min qawa'idil Islam. Sesungguhnya hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa bi Hamzah, adalah hadis yang menjadi pondasi di dalam berislam, pondasi di dalam beragama. Wal maqsudu minhu talabul musawati allati biha tahsulul mahabbah. Dan yang dimaksud di sini dari kandungan hadis tersebut adalah al-musawah, keadilan yang nanti akan timbul setelahnya rasa cinta. Kita harus adil, jangan hanya menuntut, tapi kita tidak melakukan kewajiban. Kalau kita mau menuntut atau kita menginginkan hak kita dipenuhi, maka lakukan kewajiban kita. Jangan misalkan sebagai seorang karyawan kita pinginnya gaji harus ditunaikan di awal bulan misalkan, bagi yang gajinya di awal bulan. Akan tapi ketika bekerja malas-malasan. Ketika bekerja minta dimaklumi, saya kan seperti ini, seperti itu dengan berbagai alasan. Tapi ketika minta gaji, nuntut haknya, subhanallah, keras kuat. Tapi ketika melakukan kewajiban, bertele-tele, menggampangkan. Atau sebaliknya sebagai seorang
majikan atau sebagai seorang bos, sebagai seorang pemilik usaha. Dia menuntut karyawannya kerja A, kerja B, kerja C, kerja D, dan seterusnya. Dia buat sesuatu yang ya, mungkin di luar batas kewajaran. Dia ingin semuanya selesai, tapi membebankan orang lain. Padahal apa yang dia berikan tidak sesuai dengan apa yang dia tuntut dari pekerjaan-pekerjaan. Dia berikan tugas A, tugas B, tugas C, tapi yang dia berikan ya tidak semisal dengan apa yang dia tugaskan. Dan tentunya ini adalah perbuatan yang tidak baik. Wa tadumul ulfatu bainan nas. Ya, bukan hanya cinta, sekedar cinta, akan tapi akan ada ikatan ulfah. Ya, ikatan yang kuat, ikatan persaudaraan di antara manusia. Wa tantadimu ahwaluhum, dan hidup mereka akan teratur insyaallah. Dan itu akan kita rasakan. Ya, manakala kita tidak sembarangan menuntut hak, kita tidak memaksa orang lain melakukan A, B, C, D, padahal kita sendiri tidak melakukan itu kepada mereka. Ya. Dan subhanallah, ya, kalau kita memang mempraktekkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, maka akan kita dapatkan kehidupan yang bahagia. Ya. Kita berkaca kepada diri kita sendiri, kita lihat apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, apakah kita sudah memenuhi ya, standar sebagai seorang muslim, apakah kita sudah melakukan semua hak seorang muslim, ya, saudara kita, apakah merasa senang ketika bertemu dengan kita, apakah mereka dapat mengambil manfaat ketika ya bermajlis dengan kita, ataukah justru sebaliknya mereka merasa tidak aman, ya, mereka merasa tidak nyaman. Oleh karena yang berikutnya, ya, hakikat mereka ataupun seorang muslim, saudara bagi muslim yang lainnya adalah jangan sampai mereka tersakiti. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihim wa yadihim. Seorang muslim ya, terhadap muslim yang lainnya adalah mereka yang dapat menjaga, dapat orang lain terselamatkan dari lisan-lisan mereka dan dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Ustaz, bagaimana fulan melakukan perbuatan ini ke saya? Nah, tentunya perbuatan buruk tidak dibalas dengan keburukan. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha sempurna ketika membalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna memberikan balasan, baik itu keburukan atau kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang dilakukan oleh manusia, meskipun dia adalah sebesar biji sawi, ya, atau sebesar atom, barang yang terlihat di dunia yang paling kecil, itu bentuk kebaikan yang dia lakukan, maka dia akan lihat nanti hasilnya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga dengan amal keburukan. Meskipun hanya sebesar biji dzarrah, meskipun hanya sebesar biji atom, maka niscaya itu akan dia lihat, akan didapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tidak mesti ya ketika ada orang yang berbuat buruk kemudian kita balas dengan keburukan. Kita balas dengan perbuatan yang yang tidak baik. Namun syariat Islam membolehkan bagi kita untuk membalas keburukan orang lain. Hanya saja yang tentunya jadi pertanyaan, apakah kita mampu, apakah kita sanggup untuk membalas keburukan mereka dengan keburukan yang semisal? Tentunya kita semua tidak tahu. Ya. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Wa inna nafsa la'amaratun bisu. Dan hawa nafsu kita pun akan condong kepada keburukan. Yang dikhawatirkan dari yang tujuan kita hanya membalas ya apa yang mereka lakukan, akan tetapi justru malah kita yang berbuat kezaliman kepada mereka. Yang tentunya waliyadzubillah, justru kita yang sebaliknya berbuat zalim. Oleh karena tentu ya, bagi kita tetap berpegang kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya seorang muslim adalah yang muslim yang lainnya dapat selamat dari lisan dan perbuatan mereka. Ya, dan kita pun ingin agar kita diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita tetap berbuat baik apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kemudian prinsip yang berikutnya, ya,
ketika kita mengakui bahwasanya dia adalah saudara kita, adalah hendaknya ketika dia adalah orang yang lebih tua dari kita, kita hormati. Dan kalaulah dia adalah orang yang lebih muda dari kita, maka kita sayangi, kita kasihi. Dan Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna", bukanlah termasuk bagian dari golongan kami. Ya, maksudnya di sini adalah laisa ala tariqatina wa hadihina wa sunnanina. Bukan termasuk bagian dari orang yang mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti petunjukku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Ya, man lam yarham saghirana, man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dari mereka, dan orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dari mereka. Dan ini tentunya jadi bahan koreksi bagi kita. Kita di dalam bergaul, ya, di kehidupan kita, tetangga kita, teman kajian kita. Mungkin ada orang-orang yang lebih muda usianya dari kita. Bukan berarti kita merasa sombong. Akan tapi kita kewajibannya adalah mengayomi mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka. Dan kalau kita memang memiliki sifat tawadhu, yakini dalam hati bahwasanya dia jauh lebih muda dari saya, sehingga barangkali ya dosa-dosa yang dimiliki lebih sedikit dibanding saya, karena saya jauh lebih duluan hidupnya dibanding dia. Sehingga akan muncul sifat introspeksi, muhasabah. Atau ketika kita bertemu dengan orang yang jauh lebih tua dari kita usianya, maka kewajiban kita adalah at-tawqir, kita hormati mereka, kita muliakan mereka sesuai dengan kondisi mereka sebagai seorang manusia, bukan berlebihan di dalam penghormatan. Jangan sampai menjadikan kita hulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati. Nah, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Sambil kita juga berujar di dalam hati kita, dia lebih tua dan lebih dahulu hidupnya dibanding kita, maka mungkin barangkali dia lebih banyak amal ibadahnya. Dan kita lebih muda, lebih belakangan hidupnya, lebih sedikit amal ibadahnya. Dan ini adalah cara untuk memunculkan sifat tawadhu, sifat rendah hati, ya, agar kita senantiasa memotivasi diri untuk selalu muhasabah, mengintrospeksi diri, apakah kita sudah banyak melakukan amal ibadah. Kalaupun sudah melakukan amal ibadah, apakah amal ibadah kita adalah amal ibadah yang kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita doa bahwasanya semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah itu kita laksanakan? Dan tentunya ini adalah sebagai bahan muhasabah. Kemudian akhwat fiddin azanillahu wa iyyakum, ya, yang berikutnya adalah keharusan kita untuk peduli kepada sesama muslim. Kita sudah yakin bahwasanya mereka adalah saudara kita. Ya, kemudian kita juga melakukan apa-apa yang kita sukai untuk diri kita. Kita perlakukan mereka dengan apa yang kita sukai untuk diri kita. Ya. Kemudian kita hormati mereka. Kalau mereka lebih tua, kita sayangi mereka. Manakala mereka jauh lebih muda dari usianya dari kita. Kemudian yang berikutnya, akhwat fiddin azani Allah wa iyyakum, adalah agar kita peduli kepada saudara kita. Agar kita care kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan banyak hadis yang semisal dengan ini. Kita bawakan hadis dari lafadznya Imam Muslim. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan, barang siapa yang memberikan nafas, ya, dari segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi seorang mukmin di dunia, ya, orang-orang yang melonggarkan, yang memudahkan keurusan kaum muslimin, kehidupan kaum muslimin selama di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan yang akan diterima di hari kiamat. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi seorang hamba di akhirat, manakala dia mempermudah, ya, memudahkan langkahnya, jalannya kaum muslimin ketika mendapati kesulitan di dunia.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Waman yassara ala mu'sirin, waman yassara ala mu'sirin, yassarallahu lahu fid dunya wal akhir." Barang siapa yang memudahkan orang-orang yang kesulitan, kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan di dalam belajar, kesulitan di dalam memahami, kesulitan kesulitan di dalam bekerja, kesulitan di dalam berjalan, kesulitan di dalam berkendara, dan yang lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang susah melakukannya, tatkala dilakukan, ya, dia mudahkan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan baik di dunia atau di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan, ya. Dan ini sekaligus sebagai penguat dari yang sebelumnya dan sebagai bentuk yang global, yang lebih umum, cakupannya jauh lebih luas. Kurbah bisa diartikan, ya, di dalam potongan hadis yang pertama tadi adalah segala kesulitan hidup, ya, kesulitan ekonomika ataupun yang lain sebagainya. Sedangkan mu'sir, orang yang sulit, ini maknanya adalah umum. Ketika ada sesuatu yang sulit, maka dia namanya adalah mu'sir. Kemudian ada orang yang yassar, ada orang yang menolongnya, memudahkannya, membantunya, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mudahkan segala yang sulit-sulit baginya di dunia ataupun di akhirat. Wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya baik di dunia ataupun di akhirat. Orang-orang yang menjaga kekurangan, keburukan, kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, dia tahu apa yang dilakukan dari keburukan-keburukan saudaranya, akan tetapi dia jaga supaya orang lain tidak tahu, supaya tidak tersebar kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutup aibnya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini Masya Allah, keutamaan yang sangat besar dan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya aib kita adalah banyak, kesalahan, kekurangan kita banyak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup. Dan barangkali mungkin diantara sebabnya adalah karena kita menutup saudara kita, menutup aib saudara kita, menutup kesalahan saudara kita. Bisa jadi itu adalah salah satu bagian dari terjaganya aib kita dari orang lain. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan diantara yang lainnya yang dapat menutup aib kita adalah senantiasa seorang menjaga zikir pagi dan petangnya. Karena di dalam zikir pagi dan petang ada doa yang bermakna bahwasanya dia memohon agar ditutup aibnya. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Dan insya Allah orang yang merutinkan zikir pagi dan petang akan membaca doa ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diminta maka Allah akan jawab. Allah akan kabulkan. Idza du'iya biha ajab. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta, maka Allah akan menjawab. Nah, orang-orang yang merutinkan zikir pagi dan petang, di antara faedahnya adalah terjaga aib-aibnya. Dan kita sangat butuh kepada hal yang demikian. Kita butuh agar aib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kalau kita ingin dijaga aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga aib orang lain, jangan kita sebarkan. Ya, jangan kita ceritakan kepada orang lain kekurangan mereka. Kita jaga. Ya. Sebagaimana kita juga ingin aib kita terjaga. Dan bayangkan, yang menjaga aib kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah sebaik-baik penjagaan. Dan dialah sebaik-baik yang melakukan sesuatu. Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong saudaranya, menolong kaum muslimin, manakala kaum muslimin tersebut menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu, ya, kalau kita suka menolong orang lain. Kita punya tenaga, ya, kita punya waktu, kita bantu orang lain. Kita datang ke rumahnya, apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Mungkin dia adalah seorang yang
sedang sakit, ya, kita datang ke rumahnya, kita bantu. Dia kesulitan untuk menyiapkan makanan, dia sulit untuk makan, maka kita bantu untuk melakukan hal yang demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan senantiasa membantu hamba tersebut. Dan salah satu penggerak ya yang menyebabkan seorang membantu saudaranya adalah diantaranya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rasa syukur kita harus senantiasa diaplikasikan di dalam al-arkan, di dalam anggota badan. Ya, kita buktikan rasa syukur kita dengan membantu saudara kita. Ya, apa yang kita miliki bukan milik kita. Apa yang kita miliki adalah amanah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Dan sudah selayaknya bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita. Dan ini adalah bentuk solidaritas, bentuk empati yang sangat luar biasa ketika seseorang mengaku Islam. Dan inilah yang sebenarnya akan didapatkan, akan diraih manakala seseorang memiliki ilmu, manakala seseorang memiliki amal, maka kehidupannya akan didapati indah, kehidupannya akan didapati bahagia. Karena apa? Semuanya berlandaskan dengan ilmu. Dia mengilmui, dia tahu kalau misalkan ya dia harus menjadikan orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah, orang yang menunaikan sholat sebagai saudaranya. Dia juga meyakini bahwasanya orang tersebut harus dibantu, harus ditolong. Dan dia berempati kepadanya. Tidak melakukan sesuatu yang dia juga tidak suka kepadanya. Dia jaga orang tersebut agar tidak tercemar nama baiknya. Dan ini yang akan didapatkan manakala seseorang memiliki ilmu. Ya. Kemudian, ya, bagaimana kalau kita melihat saudara kita memiliki salah, memiliki dosa? Tentunya yang pertama adalah tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang terjaga dari kesalahan dan dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kan tapi tentunya ya bagi kita untuk menasehati. Kalau memang ada kesalahan, kita sanggup untuk nasihati. Tentunya dengan adab ya, dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah. Kita nasihati mereka dengan penuh kecintaan. Cinta ikhlas kita karena Allah Azza wa Jalla. Kita ingin mereka selamat, kita ingin mereka bahagia. Ya, kita ingin mereka seperti apa yang kita inginkan. Ya. Kalau memang kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai keinginan kita bagi saudara kita agar mereka juga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenali kepada mereka tentang letak kesalahannya ya. Setelah dengan adab rifq, dengan kelembutan, rifq wal hikmah, dengan penuh hikmah ya, maka kita kenali kepada mereka ini sesuatu yang salah pada diri mereka. Ini yang keliru. Ya, Anda telah melakukan perbuatan ini dan itu. Dan ini bukanlah bagian dari Islam. Dan ini bukanlah ciri khas seorang muslim. Dan pesankan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Kita kasih tahu kepada mereka kalau mereka punya salah, tapi kita kasih tahu juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengampuni. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha luas rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Dan rahmatku sangat luas yang mencakup segala sesuatu. Akan tapi berikutnya adalah kita tidak menjelek-jelekan mereka. Tidak boleh kita menghinakan mereka, mencaci maki mereka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan ya, hukuman rajam kepada seorang wanita yang sebenarnya wanita tersebut berulang kali datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi SAW berupaya untuk ya menutupi agar seorang wanita yang datang ketika pertama kali melakukan perzinahan ya dibiarkan agar dia melahirkan. Ketika sudah melahirkan datang lagi wanita ini, kemudian Nabi SAW ya mengisyaratkan agar dia bisa membesarkan anaknya tersebut, menyusui anaknya tersebut sampai dengan anaknya sudah besar ya sudah mulai bisa menjadi anak yang bisa berdiri sendiri ya, tidak perlu adanya orang tua, yaitu tidak butuh kepada susuan, maka datang lagi wanita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian ya ditegakkan hukum rajam. Dan para sahabat ketika itu ada salah seorang di antara mereka ya, yang melempar wanita ini dengan an-na'ar, dengan sendal, yang artinya
mereka membenci ataupun mereka tidak suka, ya, tidak suka dengan wanita ini. Kemudian manakala darahnya menimpa ataupun nyemprot, ya, muncrat ke orang lain, ke salah seorang sahabat, ya, ada salah seorang sahabat yang mencaci maki wanita tersebut, padahal dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bila berkata, taubat dilakukan wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka sudah cukup untuk memenuhi, ya, kebaikan yang akan dimiliki oleh para penduduk Madinah. Karena taubat yang dilakukan oleh wanita ini adalah taubat nasuha, taubat yang benar-benar sungguh-sungguh. Meskipun dia melakukan perbuatan salah, meskipun dia melakukan perbuatan dosa, akan tapi dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui perbuatan tersebut. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, minta untuk ditegakkan hukumannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, benar-benar mengagungkan, benar-benar menghargai apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Sampai-sampai Nabi SAW marah kepada para sahabatnya yang mencela wanita ini dengan ucapannya bahwasanya kalaulah taubatnya tersebut dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka itu sudah cukup. Oleh karena kita manakala melihat saudara kita yang melakukan perbuatan salah, maka kita tidak langsung mencela mereka, tidak langsung menjelek-jelekan mereka. Justru kita kenali kesalahannya, kemudian kita kasih tahu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak menjelek-jelekan mereka. Dan kita pun tidak menghibah mereka. Kita tidak menyebutkan kesalahan mereka yang sudah mereka taubat, ya, kepada orang lain. Karena itulah manusia, ya, yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mencatatkan takdir apa yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Oleh karenanya tentunya kita pun sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, kita ingin kesalahan kita, ya, dimaafkan oleh orang lain. Kita ingin kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kesalahan kita dimaklumi sebagai Bani Adam yang katsirul khata', sebagai manusia yang banyak salah. Dan itu adalah sifat manusiawi. Dan kita tentunya, ya, harus memperlakukan saudara kita seperti itu. Jangan hanya kita ingin dimaklumi tentang dosa-dosa kesalahan kita, tapi kita justru mencela saudara kita yang memiliki salah. Demikian para akhwat, para ummahat, azani Allah wa iyyakum, ya, pembahasan tentang dia adalah saudaramu, mereka adalah saudara kita. Oleh karenanya ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan kepada mereka dari hak-hak, dan tentunya bagi kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut terhadap mereka, agar kita menjadi, ya, muslim yang benar-benar bersaudara dan muslim yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan selama hidup di dunia maupun selama hidup di akhirat. Wallahu taala a'la wa alam. Barakallahu fikum. Untuk berikutnya dipersilakan kepada admin. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustadz penjelasannya. Kita bisa masuk sesi tanya jawab ya Ustadz? Nah, tafadhol. Pada ummahat, ada yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Kalau tidak ada beberapa pertanyaan di kolom chat, silakan Mbak Lilia. Silakan dibacakan Mbak Lilia. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, apa arti sekufu untuk teman, sekufu untuk suami istri, apakah bisa? Syukron barakallahu fikum. Baik, maksudnya bisa diulang pertanyaannya? Nah, barakallahu fikum. Apa maksud dari sekufu untuk teman, sekufu untuk suami istri, apakah bisa? Demikian Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair untuk yang bertanya, ya. Sekufu itu berasal dari bahasa Arab. Kuf'un, ya, yang artinya adalah setara. Artinya adalah semisal, ya. Kalau di dalam hukum nikah ataupun zawaj,
itu seseorang yang ingin menikah, maka dicari yang sekufu, ya, yang semisal. Kalau misalkan dari bangsa Arab, maka mungkin dicarikan yang sekufu dari bangsa Arab juga. Dan itu diantara anjuran di dalam menikah untuk mencari yang sekufu. Ya, dan ini bersifat anjuran. Adapun pertanyaan sekufu untuk teman, ya mungkin maksudnya apakah kita harus mencari yang sekufu juga gitu ya. Nah, intinya ketika memang kita ya termasuk bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bergaul, ya, maka tentunya kita manfaatkan pergaulan tersebut agar kita bisa mewarnai orang lain, agar kita bisa membawa mereka kepada jalan yang benar. Kalaupun kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai orang yang tidak pandai bergaul, ya, orang yang mungkin ketika bergaul akan lebih banyak mudarat yang kita lakukan, maka tentunya kita pun tetap akan bertemu dengan orang lain. Kita pun tetap butuh kepada orang lain, akan tetapi kita harus ya selektif di dalam memilih teman tersebut. Adapun kalau sekufu yang dimaksud harus berasal dari bangsa yang sama ataupun dari dari daerah yang sama atau dari kasta yang sama, maka ini tidak ada, ya. Akan tapi seluruh yang muslim, maka jadikan mereka sebagai saudara dan jadikan mereka sebagai teman. Dan tadi pembedanya hanya apakah kita termasuk orang yang mudah di dalam bergaul, yang kita tetap kokoh, ya, kita tetap kuat untuk mempertahankan akidah kita, ya, mempertahankan agama kita, ataukah justru kita termasuk orang yang akan memiliki mudarat, akan berbahaya manakala kita banyak bergaul dengan orang. Dan ini ada di dalam hadis Nabi SAW tentang dua kondisi orang yang berbeda, yaitu orang yang mudah bergaul, maka dia bergaul dengan orang lain, akan tapi dengan menjaga agamanya, dan orang yang sulit untuk bergaul, ya, maka untuk senantiasa menjaga dirinya dari fitnah dan juga syubhat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, masih bisa satu pertanyaan lagi? Nah, tafadhal. Insyaallah masih cukup, ya, masih ada 2 menit. Yes. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika ada fulanah yang sempat dalam hati membenarkan sihir karena spontan fulanah tersebut melihat sendiri, apakah termasuk kafir? Jika iya, haruskah bertaubat atau bersyahadat ulang kepada fulanah tersebut? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya, pertanyaan yang sangat bagus berkaitan tentang tauhid, ya. Kita melihat sesuatu yang dinamakan sihir, ya. Kemudian secara spontan membenarkan. Kalau secara spontan mengatakan itu adalah sihir, ya, nah itu memang benar sihir. Yang jadi masalah mungkin kalau memang benar-benar meyakini bahwasanya ya apa yang dibawakan, ya, dia yakini tentang kebenarannya. Contoh misalkan, ya, ketika dia melihat sebuah atraksi, ya, kemudian dia kuatkan, dia yakini bahwasanya orang itu hebat, ya, bahwasanya jin itu kuat, dan yang lain sebagainya. Yang meyakini adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk bentuk, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalaupun dia secara tidak sengaja melihat, ya, kemudian secara spontan, maka mudah-mudahan ini bukan termasuk bagian dari keyakinan di dalam hati. Akan tapi bagaimana kalau memang sudah timbul keyakinan di dalam hati, ya tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk tidak mengulang perbuatan itu lagi. Dan termasuk di antara tata caranya adalah agar dia tidak mendatangi tempat-tempat seperti itu. Agar dia tidak mendatangi, ya, tempat-tempat yang terdapat di dalamnya sihir. Ya. Seperti hadis Nabi SAW, kita dilarang untuk datang kepada seorang dukun, ya. Kita datang kepada mereka hanya sekadar datang pun, ya, akan berefek kepada akidah kita. Terlebih ketika meyakini apa yang diucapkan oleh
dukun tersebut kebenarannya. Ya, ketika kita hanya datang saja, maka tidak diterima salatnya arba'ina lailah, selama 40 malam. Allah Subhanahu wa taala membatalkan salat seseorang yang datang kepada seorang dukun. Kalau dia meyakini tentang kebenaran yang disampaikan oleh dukun tersebut, tentang kehebatan yang ditampilkan oleh dukun tersebut, ya, maka dia sama saja seperti kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika sudah bertobat, kita juga tidak mendatangi tempat-tempat yang terdapat sihir di dalamnya, terdapat syirik di dalamnya, karena dikhawatirkan ya kita melakukan perbuatan kufur. Dan tentunya sebagai wujud taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz untuk penjelasannya. Sudah pukul 14.33 Ustaz, bagaimana? Nah, kita akhiri untuk sesi kali ini ya, kajian di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta kita dimudahkan untuk senantiasa mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan istiqamah di dalam setiap perkataan dan juga ucapan, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kita keikhlasan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'la wa alam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari anak pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari hal yang demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz untuk ilmu yang dibagikan, dan semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua yang hadir di majelis ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna ummahat semua atas kehadirannya. Qadarullah beberapa dari kita terhalang sinyal sehingga tidak bisa bergabung. Mari kita berdoakan supaya agar Allah mudahkan untuk mengikuti majelis-majelis selanjutnya. Sampai bertemu kembali di kajian rutin berikutnya, insyaAllah, dan mohon izin Zoom kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mbak Eva.